Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Lukmana. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Subang dari SMA Negeri 1 Jalan Cagak. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah video terkait dengan aksi nyata modul 1.3 Guru Penggerak. Visi guru penggerak yang saya buat adalah mewujudkan pembelajaran berbasis digital sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan filosofi Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, saya buat ke dalam prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan yang saya buat adalah mewujudkan pembelajaran siswa dengan memanfaatkan teknologi digital. Selanjutnya, tahapan aksi nyata visi guru penggerak yang akan saya lakukan adalah yang pertama perencanaan, yang kedua pelaksanaan, dan yang ketiga adalah refleksi. Di tahap perencanaan, di tahap ini saya berkoordinasi dengan kepala sekolah, selanjutnya juga berkomunikasi dengan rekan sejawat yang mengampu mata pelajaran yang sama. Dan di tahap pelaksanaan, di tahap ini saya memberikan pembelajaran kepada siswa berbasis teknologi digital, di mana siswa memanfaatkan fasilitas yang dia miliki, yaitu handphone, untuk pembelajaran. Selanjutnya, mereka juga mengumpulkan tugas yang mereka lakukan menggunakan teknologi digital. Tidak lagi mengumpulkan tugas yang berbasisnya kertas. Inilah tugas yang diselesaikan oleh siswa yang dibentuk menjadi 5 kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kita akan memahami materi tentang gaya belajar. Di daftar isi, di sini kita akan menjelaskan pengertian dari gaya belajar, jenis-jenis, contoh, dan yang terakhir, kesimpulan. Pengertian gaya belajar. Menurut para ahli, seperti yang dijelaskan oleh Hamzah B. Uno, pepatah mengatakan ladang lain ladang ikannya, lain orang, lain pula gaya belajarnya. Peribahasa tersebut memang pas untuk menjelaskan fenomena bahwa tak semua orang punya gaya belajar yang sama, termasuk apabila mereka bersekolah di sekolah yang sama atau bahkan duduk di kelas yang sama. Lalu, di sini ada jenis-jenis gaya bahasa. Yang pertama yaitu visual atau spasial, yang kedua auditori, dan yang ketiga ada kinestetik. Yang pertama ada visual atau spasial, yaitu orang dengan gaya belajar visual atau spasial biasanya lebih mudah memahami gambar, simbol, dan tanda-tanda lainnya yang ditangkap oleh indera penglihatan. Orang tipe visual cenderung memiliki pengamatan yang teliti terhadap sesuatu dan mampu mencatat dengan detail. Contohnya seperti belajar lewat video pembelajaran yang dibuat kreatif dan menarik, belajar dari buku atau membaca buku yang disertai dengan gambar ilustrasi, lebih suka membuat doodle untuk membuat kembali apa yang disampaikan guru, dosen, maupun teman, mencatat menggunakan pulpen aneka warna, sebab mereka lebih mudah mengingat dan memahami materi jika ditulis dengan warna yang beragam, sehingga catatan mereka terlihat menarik secara visual. Yang kedua, auditori. Jika siswa dengan tipe visual lebih mudah mengingat sesuatu yang berupa bentuk, warna maupun karya artistik, berbeda halnya tipe auditori. Siswa auditori lebih mudah mengingat sesuatu yang ditangkapnya melalui telinga atau dengan mendengarnya. Namun, kekurangan dari tipe auditori adalah cenderung tidak bisa belajar dengan baik di tempat yang ramai dan berisik. Metode pembelajaran yang tepat bagi tipe auditori yaitu melalui diskusi, cerita, musik, dan bentuk-bentuk suara lainnya. Ciri yang mudah dikenali yaitu biasanya mereka akan membaca dengan suara yang cukup keras supaya bisa didengarkan oleh telinganya. Yang ketiga yaitu kinestetik. Kinestetik atau gerakan merupakan salah satu dari macam-macam gaya belajar yang dimiliki siswa. Siswa dengan tipe belajar kinestetik cenderung suka bergerak dan tidak suka diam. Mereka akan menghafalkan sesuatu dengan membuat gerakan-gerakan tertentu.
Siswa dengan gaya belajar seperti ini akan suka sekali dengan pelajaran yang tidak monoton seperti kesenian, praktikum, olahraga, dan sejenisnya. Belajar menghafalkan dan memahami suatu materi dengan jalan-jalan sambil membaca buku. Belajar ilmu komputer dengan praktek langsung mengoperasikan komputer. Belajar ilmu olahraga dengan cara praktek langsung melakukan jenis olahraga tertentu yang sedang dipelajari. Dan kesimpulannya adalah, bagi siswa yang sudah mengetahui gaya belajarnya masing-masing, diharapkan dapat menyerap informasi secara maksimal bergantung pada pembelajaran berlangsung sesuai gaya belajarnya. Nah, segitu aja teman-teman dari kelompok kami. Semoga videonya bisa bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bombastic side eye. Ngapain lo di sini? Gua bolos. Bosan belajar di kelas gitu-gitu terus. Emang gaya belajar lo mau kayak mana sih? Gak banyak omong, langsung pengen praktek aja gitu, gak banyak materi. Berarti gaya belajarmu kayak kinestetik gitu ya? Kinestetik apaan? Gaya belajar kinestetik merupakan gaya belajar yang lebih mudah diserap informasinya dengan cara bergerak, membuat sesuatu, dan menyentuh sesuatu yang memberikan informasi sehingga siswa lebih mudah mengingatnya. Contohnya seperti aktivitas yang melibatkan fisik seperti olahraga dan permainan, dan metode praktik. Yang kedua adalah gaya belajar visual. Gaya belajar visual merupakan gaya belajar di mana seseorang akan lebih mudah mengingat atau memahami suatu hal dari apa yang mereka lihat, seperti gambar, warna, visual, grafik, dan lain-lain. Jadi, contohnya, pelajar yang memiliki gaya belajar visual ini cenderung mereka akan lebih suka membaca, lebih suka mendengar penjelasan guru, dan lebih suka menonton video. Siswa yang memiliki gaya belajar visual ini, sebelum mereka melihat materi yang akan dipelajari mereka itu, mereka akan lebih susah untuk mengerti. Nah, gaya auditorial adalah gaya belajar yang mengandalkan pendengaran untuk memahami dan mengingat. Nah, gaya pembelajaran ini itu benar-benar mengandalkan alat pendengaran untuk menyerap informasi atau pengetahuan. Orang-orang yang memakai gaya belajar ini itu suka membaca dengan suara keras, Sultan Agung adalah raja yang paling terkenal dari kerajaan Mataram. berbicara, berdiskusi, atau menjelaskan sesuatu. Lalu, mereka akan lebih mudah memahami materi apabila mendengarkan musik. Nah, sekarang udah ngerti belum? Oh gitu, sekarang gue udah ngerti. Stand ya. Nah, sekarang gaya belajar kalian kayak gimana nih? Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dan saya Najwa, dengan saya Zasi, dengan saya Srilandari akan menanyakan kepada teman-teman kita jenis gaya belajar apa yang mereka punya dan contohnya. Kami akan menanyakan kepada teman kami yang pertama. Halo, namanya siapa? Ya. Nanya boleh nanya nggak? Jenis gaya belajar Rita itu seperti apa? Jadi, auditori itu adalah tipe belajar yang mengedepankan indera pendengar. Contohnya? Ya, diskusi dengan teman, misalkan baca seperti suara poem dan pengingatnya. Oke, apa sih Dika? Jadi aku akan nanya ke teman kita yang kedua. Permisi teh. Iya, kenapa? Siapa namanya? Namanya Yulia Ika. Tipe gaya belajarnya seperti apa? Aku tipe belajarnya kinestetik. Nah, jadi tipe gaya kinestetik itu proses pembelajaran yang mengandalkan sentuhan atau rasa untuk menerima informasi dan pengetahuan. Jadi belajarnya itu lebih suka secara langsung gitu. Nah, bisa sebutkan contohnya? Aku kalau belajar itu lebih senang langsung dipraktekin, jadi malas ngedengerin materi. Nah, ya gitu guys.
sekarang kita bakal menanyakan ke teman terakhir kita. Ini nih. Halo, nama kamu siapa? Ini boleh tahu nggak gimana sih gaya belajar? Gaya belajarku itu visual auditori. Nah, jadi visual itu adalah proses pembelajaran yang mengandalkan penglihatan sebagai penerima informasi dan pengetahuan. Seseorang yang memiliki gaya belajar visual akan mudah menerima gagasan, konsep, data, dan informasi yang dikemas dalam bentuk gambar. Nah, ini kalau boleh tahu contohnya gaya belajar visual itu seperti apa sih? Kalau aku itu saat belajar lebih suka menonton video pembelajaran dibandingkan saat guru yang mengajari kita. Nah, jadi teman-teman seperti itu ya visual gaya belajar visual. Terima kasih. Jadi sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Assalamualaikum. Enggak usah lah, langsung aja lah. Jadi ngedikat. Nanti. Halo guys, buru atuh. Guys, jadi Halo guys, kami dari kelompok Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di PP Podcast Belajar. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber lagi nih. Kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai gaya-gaya belajar. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Di sini saya Oka Wisnuirawan. Saya Haris Mulyana. Saya Arhabian Menara Bahari. Saya Rafael Nugraha. Saya Arwan Nurjawasa. Dan saya Mila Nurahma. Ngomong-ngomong tadi mau bicara soal gaya belajar ya? Ya, betul. Nah, saya mau bertanya nih sebelumnya, apa sih gaya belajar itu? Gaya belajar adalah cara mudah untuk menyerap, mengelola, dan menerapkan informasi. Nah, dikarenakan kalian banyak kan nih, pasti dong dari kalian itu gaya belajarnya itu pasti berbeda-beda dong. Pasti. Nah, saya mau bertanya nih dari masing-masing kalian ya. Sebelumnya, apa sih gaya-gaya belajar kalian itu? Nah, dimulai dari ayat sebelah sini, gimana sih? Kalau gaya belajar saya itu kinestetik. Kalau gaya belajar saya itu visual kinestetik. Nah, kalau saya juga visual kinestetik. Kalau saya kinetetik auditorik. Kalau saya kinestik. Oh, ternyata banyak juga ya gaya belajar itu. Banyak. Nah, itu tuh jadi terbagi jadi berapa jenis baru satu? Jadi sebenarnya gaya belajar itu terbagi menjadi 3 jenis. Ada gaya belajar visual, gaya belajar auditori, dan gaya belajar kinestetik. Oh. Nah, saya mau bertanya lagi nih. Apa sih gaya belajar visual itu? Jadi gaya belajar visual itu adalah proses di mana seseorang mendapatkan informasi dengan cara melihat informasi tersebut. Jadi orang-orang dengan gaya belajar ini tuh cenderung mudah memahami suatu gagasan, ide atau informasi dari sebuah gambar gitu. Jadi lihatnya dari poster, dari apa, dia gampang ngertinya dari sana gitu. Jadi dengan cara melihat seperti itu ya. Ya. Jadi gampang menerimanya gitu. Terus yang selanjutnya tuh gaya belajar apa tadi? Auditori kan? Nah, itu apa? Gaya belajar auditori adalah gaya belajar yang dimana seseorang itu lebih banyak mengandalkan atau menggunakan indera pendengaran, dimana siswa dengan gaya belajar ini akan lebih mudah mempelajari suatu materi dengan mendengarkan suatu guru ketika menjelaskan materi tersebut. Iya. Jadi lewat mendengar gitu ya. Selanjutnya yaitu yang terakhir ya, gaya belajar kinestetik. Apa sih itu? Oke. Jadi gaya belajar kinestetik itu adalah gaya belajar yang lebih mudah menyerap informasinya dengan bergerak, berbuat atau melakukan sesuatu. Oh, dengan caranya langsung mempraktekkan. Ah, ya, betul seperti itu. Oke, setelah pengertiannya gaya belajar dilanjutkan dengan contoh-contohnya nih. Saya ingin tahu apa saja sih contoh-contohnya tuh. Yang pertama itu apa sih contoh dari gaya belajar visual itu? Jadi gaya belajar visual itu lewat video pembelajaran yang dibuat secara kreatif dan semenarik mungkin. Lalu belajar dari buku atau membaca disertai dengan gambar ilustrasi.
agar lebih menarik kan. Oh iya. Selanjutnya yaitu apa sih contoh gaya belajar auditorik? Jadi contoh gaya belajar auditorik itu kayak guru yang nulis di boardnya itu sedikit atau enggak sama sekali, tapi ngejelasinnya panjang lebar gitu. Terus juga bisa dari ngedengerin doang dari HP gitu, tapi ngedengerin doang gitu. Jadi lebih mendengarkan ya, lebih fokus ke suara. Baik. Yang selanjutnya yang terakhir mungkin ya nih. Nah, contoh-contoh dari gaya belajar kinestetik itu apa sih? Jadi untuk contoh gaya belajar kinestetik itu mungkin yang pertamanya lebih menyukai untuk praktek langsung dibanding dengan mendengarkan atau melihat. Nah, yang kedua bisa juga ketika belajarnya kaki dan tangannya tidak bisa diam, jadi gerak terus seperti itu. Baik, sepertinya udah aja nih bincang-bincang kita ini sampai di sini aja nih. Kita bisa lanjut lagi nanti. Baik, saya tutup saja podcast kali ini. Nanti mungkin kita akan berbincang-bincang lagi ya. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah datang ke sini ya. Oke, sampai jumpa di PP Podcast Pelajar. Terima kasih. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang di talk show kelompok 5 kelas 11 IPA 1. Di sini saya sebagai host akan mewawancarai beberapa siswa dari kelas 11 IPA 1 SMAN Negeri 1 Jalan Sagap. Perkenalkan, nama saya Zaskia Dafa Aflaha. Nama saya Sarah Azmi. Nama saya Naila Rahmadani. Nama saya Sakula Azbia. Nama saya Zekra Muhammad Azra. Nama saya Lansari. Di sini saya akan mewawancarai mengenai gaya belajar dan saya akan menyerahkan sesi tanya ini kepada co-host. Terima kasih. Apa sih gaya belajar itu? Gaya belajar itu cara mudah untuk menyerap, mengelola, menyimpan, dan menerapkan informasi. Ada berapa jenis gaya belajar? Gaya belajar itu ada 3 jenis, yaitu salah satunya gaya belajar auditori, yaitu tipe belajar yang mengedepankan indera pendengar. Dan kedua, gaya belajar kinestetik, yaitu proses pembelajaran yang mengandalkan sentuhan atau rasa untuk menerima informasi dan pengetahuan. Terus yang ketiga ada gaya belajar visual, yaitu proses penjelasan yang mengandalkan penglihatan sebagai penerima informasi dan pengetahuan. Apa contoh dari gaya belajar tersebut? Yang pertama ada contoh kinestetik, misalnya belajar ilmu komputer dengan praktek langsung mengoperasikan komputer. Yang kedua ada contoh auditori, yaitu jika membaca cenderung dibaca dengan lantang secara lisan. Yang ketiga ada contoh visual, yaitu belajar lewat video pembelajaran yang dibuat kreatif dan menarik. Bagaimana ciri-ciri gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik? Nah, kalau ciri-ciri gaya belajar visual, yaitu bicaranya agak cepat. Nah, yang kedua, menunjukkan penampilan, lebih suka membaca daripada dibacakan atau lebih suka membaca daripada mendengar, tidak mudah terganggu oleh kebisingan. Sedangkan kalau ciri-ciri gaya belajar auditori, itu kebalikannya, kayak mudah terganggu oleh keributan, terus suka membaca dan dibacakan juga, suka sama pembicaraan yang fasih. Nah, untuk ciri-ciri gaya belajar kinestetik, yaitu berbicaranya perlahan, belajar melalui manipulasi dan praktek, menghafal dengan cara berjalan dan melihat, merasa kesulitan untuk menulis tetapi hebat dalam bercerita. Termasuk gaya belajar apakah jika seorang anak lebih cenderung suka mengeksplor? Untuk anak yang cenderung lebih suka mengeksplor itu termasuk ke gaya belajar kinestetik, karena mereka lebih menyukai keterlibatan fisik secara langsung saat belajar serta menggunakan tubuhnya untuk mengeksplorasi. Sekian talk show dari kelompok 5 kelas 11 Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada salah perkataan yang tidak berkenan dalam hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
thoughts, new guap, where that thing, pictures of a line, and you know. Itulah tugas yang sudah dikumpulkan oleh siswa yang menggunakan teknologi digital. Jadi siswa tidak lagi mengumpulkan tugas satu persatu, tapi dikumpulkan di Google Drive, dan selanjutnya Google Drive itu dimanfaatkan untuk penyimpanan data-data siswa terkait dengan tugas-tugas. Dan di tahap refleksi adalah mencari tahu kekurangan dan kelebihan dari metode yang dilakukan agar dapat diterapkan di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua dan bisa diterapkan kepada siswa kita untuk mempermudah pembelajaran siswa dan yang pastinya untuk siswa mulai mengadaptasi digital dan teknologi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.